Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan pembelajaran kitab kuning. Kali ini kita akan membaca kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, atau lebih lengkapnya Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab ini, dan kita mengharap pada Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat, dan juga pengarang kitab ini semoga mendapatkan pahala yang melimpah atas ilmunya yang telah disebarkan dan mujahadah beliau dalam hal membukukan ilmu-ilmu. Oke, langsung kita baca agar kita mendapatkan berkah. Hari ini kita akan di video ini saya akan memberikan bacaan tentang Kitabu Tilawatil Quran, yaitu buku bab yang membahas tentang membaca Al-Quran. Ada satu pasal di sini yang akan saya baca, yaitu tentang kiat-kiat untuk menghatamkan Al-Quran dan bagaimana seharusnya. Di sini dikatakan i'lam anna tilawatul Qur'ani. Sebelumnya mohon maaf, kita baca dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul azkari. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling utama. Jadi salah satu zikir itu banyak sekali. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an ini adalah zikir yang pertama, atau zikir yang paling utama. Wal matlubu al-qira'atu bitadabbur. Dan yang diminta dalam membaca Al-Quran itu adalah membaca dengan tadabbur, artinya memaknai secara mendalam, memahami secara mendalam bacaan yang dibaca, bukan membaca sekedar baca asal hatam, tapi membaca dengan mengetahui maknanya. Itu teman-teman ya. Nah, di sini ada satu pasal pertama yang mengisahkan tentang para salaf itu bisa menghatamkan Al-Quran sangat banyak sekali. Kalau kita ikut salaf, ya ini contoh yang harus kita ambil ya. Faslun, pasal yang pertama, yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi lailan wa naharan. Bagi orang yang hafal Al-Quran atau orang yang muslim, itu hendaknya memelihara bacaan Al-Qurannya pagi dan malam hari. Di siang dan malam itu harus ada membaca Al-Quran minimal 1 kali. Safaron au hudron, baik dalam keadaan dia berpergian maupun dalam keadaan di rumah. Jadi walaupun kita lagi berpergian juga kita harus menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Wa qad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yakhtimuna fihi. Orang-orang salaf itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran. Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan. Ada sekelompok orang salaf yang menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 2 bulan 1 kali hatam. Ini paling lamanya lah, paling minimalnya. Wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan. Para salaf yang lain menghatamkan Al-Quran sebulan 1 kali. Wa akharuna fi kulli 10 layalin khatmatan. Dan salaf lain ada juga yang menghatamkan Al-Quran setiap 10 kali, 10 malam 1 kali hatam. Wa akharuna fi kulli samanin layalin khatmatan. Dan yang lain juga ada yang 8 malam 1 kali hatam. Wow, ngeri ya. Wa akharna fi kulli sab'i layalin khatmatan. Dan ada juga yang seminggu 1 kali hatam. Wa hadza fi'lul aksarin minas salaf.
Ini adalah perbuatan kebanyakannya para salaf. Kebanyakannya itu apa? Seminggu sekali hatamnya. Wa akharuna fi kulli sitta layalin wa akharuna fi khamsin wa akharuna fi arba'in wa katsiruna fi kulli salasin. Ada juga yang 6 hari sekali hatam, ada yang 5 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Ada yang 4 hari sekali, maksudnya gitu ya. Jadi ada yang 6 hari sekali hatam, 5 hari sekali hatam, ada yang 4 hari sekali hatam. Ini gimana caranya ya? Wa kasruna fi salasin, dan banyak juga yang 3 hari sekali hatam. Wa kana katsiruna yakhtimuna fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Ada juga banyak para salaf yang menghatamkan Al-Qur'an itu sehari semalam. Nah, itu. Khatama jama'atun fi kulli yawmin wa lailatin khatmataini. Ada juga yang sehari semalam 2 kali hatam. Luar biasa. Wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin salasa khatmatin. Ada juga ulama lain, salaf lain yang setiap hari semalam itu 3 kali khatam. Jadi sehari dibagi 3 waktu ya. Mengerikan. Luar biasa. Wa khatama ba'duhum fil yawmi wal lailati samani khatmatin. Ada juga yang menghatamkan Al-Qur'an itu 8 kali khatam sehari semalam. Arba'an fil lail wa arba'an fin nahar. 4 kali hatam di malam hari dan 4 kali hatam di siang hari. Wa mimman khatima arba'an fil laili wa arba'an fin nahari as-sayyid al-jalil ibnul katib as-sufi radhiyallahu anhu. Nah, sebagian dari mereka yang menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali itu, yaitu adalah Sayyid Al-Jalil Ibnul Katib As-Sufi. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari semalam itu 8 kali. Wa hadza aktsaru ma balagna fil yaumi wa lailati. Dan keterangan ini adalah khatam yang paling banyak dalam sehari yang sudah kami dengar. Artinya yang diketahui oleh Imam Nawawi, orang yang menghatamkan Al-Quran terbanyak itu adalah sehari 8 kali. Wa rawa as-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawruqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan bin Ibad At-Tabi'i radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimul Qur'ana ma baina adh-dhuhri wal 'ashri. Ini ada riwayat-riwayat lain tentang kisah menghatamkan Al-Qur'an. Datang dari Al-Jalil Ahmad Ad-Daruqi. Beliau meriwayatkan dari Mansur bin Zadan bin Ibad At-Tabi'i, seorang tabi'in, bahwasanya dia itu menghatamkan Al-Qur'an hanya antara waktu zuhur dan asar. Berarti 3 jam ya. 1, 2, 3 jam saja sudah bisa menghatamkan Al-Quran. 1 jam berarti 10 juz. 2 jam 20 juz. 3 jam 30 juz. Luar biasa. Ini orang-orang salaf ya. Wa yahtimuhu aydan fi ma bainal maghrib wal isya'i. Dan juga beliau menghatamkan Al-Quran antara waktu maghrib dan isya. Wa yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya'i fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Dan dia juga menghatamkan Al-Qur'an itu antara waktu maghrib dan isya itu 2 kali hatam. Bahkan lebih sedikit. Wa kanu ya'khiruna isya'a fi Ramadan ila ayyamda rub'al laili. Dan mereka para salaf itu mengakhirkan sholat isya di ketika Ramadan. Jadi isya itu diakhirkan supaya mereka mengambil faidah waktu antara maghrib dan isya. Karena waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang banyak sekali fadilahnya dan mujabah doa-doanya. Jadi mereka mengakhirkan antara maghrib dan isya untuk mengambil maksimal pahala di bulan Ramadan. Nah, itulah kebiasaan para salaf ya. Kenapa mereka bisa menghatamkan Al-Quran seperti itu?
karena mereka memiliki sebuah waktu istimewa ya. Bisa jadi itu sebuah karomat atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang khusus. Salah satunya mereka, yaitu orang-orang khusus yang diberikan oleh Allah waktu yang istimewa, sehingga sejam itu bisa terasa sehari. Karena saking nikmatnya dia baca Quran, dia nggak terasa waktu, dia mengalami dilatasi waktu kemungkinan ya. Jadi waktunya 1 jam, tapi dia merasa bisa jadi 10 jam atau 12 jam atau bahkan sehari, dan itu nggak terasa. Dan mereka ini bacanya dengan bacaan tartil dan juga mengetahui maknanya. Oh ya teman-teman, dalam baca Al-Quran juga selayaknya bagi kita yang baca Al-Quran, ketika kita mendapati ayat-ayat rahmat, ayat azab, kita itu berdoa teman-teman. Kalau kita mendapat ayat rahmat, maka kita berdoa kepada Allah untuk meminta rahmat tersebut. Seperti contohnya kalau kita baca surat lirrijali nasibum mimma kasabu wal nisa'i nasibum mimma kasaban was'alallaha min fadlih. Saya lupa ayatnya ya. Tapi ketika kita bertemu dengan fadlunya Allah, kita langsung minta saja kepada Allah, ya Allah, saya minta fadilahmu ya Allah, gitu, seperti itu. Jadi setiap kali kita menemukan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang berupa keutamaan dari Allah, kita minta dari Allah, kita minta doa langsung sesaat itu juga. Kalau kita menemui ayat-ayat seperti mentasbihkan, seperti ayat Sabbihisma rabbikal a'la, nah, kita setelah ayat itu langsung kita baca tasbih subhanallah, karena Allah memerintahkan sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Langsung kamu suci, subhanallah, langsung mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapati ayat-ayat tentang azab misalkan, walahum azabun azim, ya kan, kita langsung berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari azab itu. Jadi supaya kita dalam membaca Al-Quran itu memahami makna Al-Quran itu, bukan hanya sekedar membaca, tapi tidak mengetahui maknanya. Sepertinya kalau kita lanjutkan baca terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kita cukup sekian dulu. Ini pengalaman para salaf yang dia membaca Al-Quran itu bisa sampai sehari hatam 8 kali, itu paling maksimal, yaitu Al-Jalil Ahmad Ad-Dawruk, itu As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Khatib As-Sufi radhiyallahu anhu. Saya belum melihat biografinya juga, dan ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau adalah pakar hadis ya. Jadi kalau beliau sudah berani menulis ini, berarti beliau berani mempertanggungjawabkan ya. Jadi ada manusia salaf yang dia sehari bisa 8 kali hatam, itu masya Allah sekali. Dan paling minimal tadi adalah 2 bulan sekali hatam. Mungkin cukup sekian video kali ini ya, tidak berpanjang lebar. Kita akan lanjutkan di video-video lain. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Sekian, kalau ada salah mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.